Bab 2111. Apa kamu yakin semuanya baik-baik saja? Kenapa wajahmu merah sekali? Tanya Lulu sambil mengulurkan tangannya untuk meraba dahi Nicole. Apakah dia demam? Setelah menjauh dari tangan Lulu, Nicole menjawab, aku baik-baik saja, kok. Cuaca hari ini agak panas. Panas. Lulu melihat ke termostat, yang mengatur suhu AC ke paling rendah. Nicole kemudian mengikuti arah pandangan Lulu. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan alasan yang tidak masuk akal seperti itu? Nicole, kamu tidak merasa seksi. Apa kamu malu? Lulu bertanya dengan heran, sepertinya mengerti mengapa Nicole terlihat sedikit aneh. Diliputi rasa malu yang tiba-tiba, Nicole pun melanjutkan dan protes, tidak, kenapa aku harus malu? Oh, Lulu mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum mengangguk. Kau benar. Akhirnya, Nicole menghela napas lega saat melihat Lulu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Baiklah. Tidak ada yang salah denganku, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang. Lulu berbalik dan meninggalkan kantor. Sekali lagi, tanpa sadar Nicole teringat mimpinya tadi malam, dan saat mengingatnya, wajahnya kembali memerah. Alur pikirannya baru terhenti ketika dia mendengar ketukan di pintu, yang membuatnya tersadar dan berkata, masuk. Lulu membuka pintu dan masuk sebelum meletakkan dokumen di meja Nicole dengan ekspresi serius di wajahnya. Sepertinya ada masalah. Di mana? Nicole membuka dokumen itu dengan curiga, membaca sekilas isinya sambil mengernyitkan alisnya. Nicole, ada apa? Aku dipanggil oleh sekretaris presiden. Raut wajahnya agak aneh saat dia mengatakan ini untukmu. Jadi, aku langsung membawakannya. Wajah Lulu berubah panik, karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres dari ekspresi sekretaris presiden. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Nicole, seseorang dengan sengaja membuat kita mendapat masalah lagi. Masalah? Lulu menjadi bingung, tetapi dalam waktu kurang dari sedetik, dia mengerti bahwa Nicole mengacu pada Dillon dan Damien. Damien, Nicole berkata perlahan saat matanya semakin dingin. Apa yang dia lakukan? Ekspresi Lulu langsung berubah. Apakah karena fluktuasi saham kemarin? Tapi itu tidak merugikan perusahaan cabang, jadi mengapa dia memulai perkelahian di rumah kosong? Dia melaporkan kita ke polisi. Sudut mulut Nicole melengkung saat dia mencibir. Hanya dia yang akan memikirkan sesuatu yang licik seperti ini. Mata Lulu membelalak kaget. Dia melaporkanmu. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa dia melaporkannya? Lulu panik. Tidak apa-apa. Kau boleh kembali bekerja, kata Nicole dengan tenang. Karena dia ingin membawanya ke cabang utama, aku ingin melihatnya mencoba mendapatkan bukti yang kuat. Namun, Lulu masih khawatir dan bertanya, apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Ya, pokoknya, itu semua omong kosong. Nicole meletakkan dokumen itu setelah membaca isinya, tidak terlalu memedulikannya. Jika Dillon tahu bahwa itu semua salah Nolan, aku akan memikirkan seseorang yang tampaknya lebih kompeten daripada Preston. Tapi sekarang, dia curiga bahwa kantor pusat telah mengacaukan sahamnya. Benar-benar tidak masuk akal, bahkan aku tidak akan menggunakan cara konyol ini untuk menghadapinya, pikirnya. Lega saat melihat Nicole begitu percaya diri, Lulu mengangguk dan setuju, baiklah, kalau kamu butuh sesuatu, beri tahu aku. Nicole memperhatikan Lulu pergi. Kemudian, dia melirik dokumen itu sekali lagi, mencibir, dan mengangkat telepon untuk menelepon. Steve. Saya melihat dokumennya, kata Steve, langsung ke inti permasalahan. Bab 2112. Ya, jawab Nicole dengan nada geli. Dari mana mereka mendapatkan bukti palsu itu? Yah, karena itu palsu, mungkin mereka sendiri yang memalsukannya, kata Steve dengan nada acuh tak acuh, mengetahui bahwa Damien dan Dillon hanya ingin mengalihkan kesalahan ke kantor pusat. Tapi karena mereka sudah melaporkan kita, bukankah itu terlalu berlebihan? Tanya Nicole, merasa sedikit heran dengan tindakan mereka. Mereka bahkan berani melaporkan kita ke polisi setelah menunjukkan bukti. Steve ragu sejenak sebelum menjawab. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa menyuruh seorang sekretaris memberikan dokumen itu kepada Anda. Saya juga ingin tahu bagaimana mereka melakukannya.
Memang benar, Steve merasa ada yang salah. Mengapa Dillon menggali kubur untuk dirinya sendiri? Steve, apakah ada yang membocorkan berita itu kepada mereka? Nicole tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Maksudmu mereka sudah menyuruh seseorang untuk menyelidiki dan menemukan beberapa bukti nyata dan kuat. Jika memang begitu, maka ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal yang dapat dipikirkan. Aku tahu Dillon mencurigai kita, tetapi menggali dan benar-benar memiliki bukti yang memberatkan kita. Dari kelihatannya, dia benar-benar tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Mungkin, Nicole mendesah, merasa sedikit tertekan. Apakah kakek tahu tentang ini? Pasti Nicole tidak takut pada apapun, tetapi jika isu-isu ini sampai ke telinga kakeknya, itu akan terlalu berat bagi lelaki tua itu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara putra dan cucunya. Ini berita yang cukup besar, jadi kurasa tidak mungkin dia tidak tahu. Suara Steve menjadi rendah dan berat, karena dia juga mengerti apa yang dimaksud Nicole. Nicole tahu apa yang dikatakan Steve benar. Baiklah, karena keadaan sudah memanas, mari kita tunggu saja hasilnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Steve. Nicole ragu sejenak, sebelum membuka matanya dan berkata, kita tunggu saja dan lihat. Karena Dillon begitu bertekad untuk membuat masalah besar, aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja, pikirnya. Baiklah, kita tunggu saja, kata Steve dengan nada nakal. Tentu saja, siapa yang tidak ingin menyaksikan drama yang terjadi, bukan? Tak lama kemudian mereka berdua menutup telepon. Nicole tahu benar semua tipu daya di Lyon, tetapi dia tetap tidak bisa berhenti berpikir, bukti apa yang di Lyon miliki untuk melawan kita. Apa tujuan yang direncanakan? Apakah untukku atau untuk dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab memenuhi pikiran Nicole, membuatnya semakin bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan Dillon. Tak lama kemudian, ia menghela napas panjang. Tanpa mengingatku yang utuh, tentu saja sulit untuk menjalani hidup di sini, di San Giotto. Nicole mengusap pelipisnya, dan setelah merenung sejenak, dia bangkit dan berjalan keluar dari kantornya. Nicole, kamu mau keluar? Lulu bertanya dengan sopan saat melihat Nicole keluar dari ruang kantornya. Aku akan keluar sebentar, jawab Nicole. Apakah kamu butuh aku untuk menemanimu? Lulu menawarkan, ragu untuk membiarkan Nicole pergi sendiri. Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan keluar untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Lulu tidak melanjutkan pertanyaannya lagi setelah ini. Dia hanya bisa melihat Nicole menghilang, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Setelah sampai di lantai dasar, Nicole naik mobil perusahaan dan pergi ke laboratorium Martin. Sebelumnya, Martin telah mengirimkan alamatnya kepada Nicole terlebih dahulu, setelah memutuskan bahwa Nicole bisa datang kapan saja ia punya waktu. Namun, Martin masih terkejut melihat Nicole datang mengunjunginya di laboratorium tanpa memberitahu terlebih dahulu. Kau di sini? Ya, saya ingin mencoba versi baconmu yang sudah ditingkatkan. Nicole berkata, bertekad untuk berusaha lebih keras untuk memulihkan ingatannya sesegera mungkin. Martin secara misterius muncul ke belakangnya. Apakah kamu datang sendirian? Tentu saja, jawab Nicole santai. Bab 2113. Martin memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Johnston tidak akan menemani Anda. Aku tidak menceritakan hal itu padanya, jawab Nicole, merasa tidak perlu mengganggu Jared dengan masalah sepele seperti itu. Terlebih lagi, Jared memiliki urusannya sendiri yang harus diurus. Tidak mungkin Nicole bisa meminta perawatan dan perlindungannya 24/7. Tetapi proses pengobatannya akan sulit. Apakah Anda yakin tidak membutuhkan Tuan Johnston untuk menemani Anda? Tanya Martin, ingin memastikan kembali. Dia merasa akan sangat menyakitkan jika Nicole harus menanggung semuanya sendirian. Nicole menggigit bibirnya. Itulah alasan sebenarnya mengapa ia tidak ingin memberitahu Jared tentang hal ini. Ia tahu bahwa hal itu akan sulit, jadi ia tidak ingin Jared berada di sisinya, di mana ia harus menjadi saksi atas semua rasa sakitnya. Jared kemungkinan besar akan patah hati dalam prosesnya. Setelah menarik napas dalam-dalam,
Nicole berkata dengan ekspresi tegas, tidak apa-apa. Mari kita mulai. Melihat betapa bertekadnya dia, Martin tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan apa yang diminta. Baiklah kalau begitu. Namun, kamu harus memberi isyarat kepadaku untuk berhenti jika ini terlalu menyakitkan. Baiklah. Nicole mengangguk setuju. Setelah itu, Martin membawa Nicole ke laboratorium dan mempersiapkannya untuk perawatan. Setelah mempelajari tentang The Beacon, Nicole mengetahui bahwa versi yang diperbarui berbeda dari versi sebelumnya. Tetap saja, dia bertanya dengan santai, apakah kamu sudah memikirkan nama untuk yang ini? Tidak masuk akal bagi mereka untuk langsung menamakannya, versi yang ditingkatkan, setelah dirilis. Oleh karena itu, Nicole merasa akan lebih baik jika memberinya nama baru. Martin tersenyum dan menjawab, versi sebelumnya diberi nama olehmu. Mengapa kamu tidak memberi nama untuk versi ini juga? Aku, tanya Nicole, merasa terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kali ini kamu harus menyebutkannya. Lagi pula, versi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Martin tahu bahwa Nicole menentang gagasan untuk menamainya, jadi dia hanya menatapnya dan tersenyum. Sebut saja bulan. Nicole akan selalu menjadi bulan yang tidak akan pernah bisa diraih Martin. Namun, ini akan tetap menjadi rahasia yang tidak akan pernah diketahui siapapun. Nicole mengerjap. Ia bisa melihat ada yang aneh pada tatapan Martin. Namun, saat ia mencoba mengamatinya lebih saksama, Martin sudah mengalihkan pandangannya. Saat itu, ia tengah mempersiapkan diri untuk perawatan Nicole. Tenang saja, kalau kamu tidak sanggup, kita harus berhenti. Martin mengingatkan sekali lagi. Sambil mengangguk, Nicole menjawab, jangan khawatir. Aku di sini untuk berobat, bukan untuk disiksa. Melihat Nicole masih ingin bercanda, Martin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimanapun, perawatan itu akan diberikan melalui rasa sakit eksternal. Nicole tahu bahwa proses perawatan itu akan menyakitkan, tetapi ketika perawatan itu dimulai, ia menyadari bahwa rasa sakit itu bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tak lama kemudian, wajah Nicole memucat. Martin, yang sedari tadi menatapnya, memperhatikan wajah pucat Nicole. Ia tak kuasa menahan rasa khawatir. Namun, Nicole tidak memintanya untuk berhenti. Hal ini membuatnya bingung sejenak, karena ia tidak yakin harus berbuat apa. Perlahan-lahan, wajah Nicole berubah. Tidak hanya pucat, kepalanya juga berkeringat, dan matanya tertutup rapat. Tampaknya dia sangat kesakitan. Kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Kita harus berhenti. Melihat Nicole masih memaksakan diri tanpa ada keinginan untuk berhenti, Martin mengangkat tangannya dan menghentikan perawatan saat itu juga. Saat rasa sakitnya berangsur-angsur mereda, Nicole tiba-tiba membuka matanya, pandangannya kabur dan kabur. Nicole, Martin memanggilnya dengan lembut. Nicole perlahan menoleh ke arah suara itu. Kemudian, fokus matanya berangsur-angsur kembali, memungkinkannya melihat wajah Martin dengan jelas. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Martin, matanya penuh kekhawatiran. Nicole menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, aku baik-baik saja. Martin lalu mengambil segelas air hangat dan memberikannya kepada Nicole. Minumlah air dan beristirahatlah. Mari kita santai saja. Bab 2114. Baiklah. Nicole memegang gelas di tangannya dan meneguk 2 teguk air. Dia sudah dapat merasakan rasa sakitnya perlahan memudar. Jangan khawatir. Sekalipun berhasil, itu harus dilakukan selangkah demi selangkah, kata Martin, mencoba menghibur Nicole. Nicole mengangguk. Aku mengerti. Hanya saja aku merasa ada dinding kabut di depanku tadi, jadi kupikir aku ingin membukanya dan melihat ke dalam. Namun, aku tidak bisa melakukannya sama sekali. Tepat saat dia ingin terus mencoba, Martin telah menghentikan sesi perawatan. Itu mungkin hanya ilusi. Jika kau terus bersikeras, kau mungkin akan mendapat masalah. Martin menjawab dengan nada takut dalam suaranya. Tetapi saya merasa jika saya bertahan, saya mungkin dapat melihatnya. Nicole menundukkan kepalanya. Dan meskipun itulah yang dirasakannya, dia tidak yakin dengan hasil sebenarnya.
Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Martin mengingatkan Nicole, bulan dapat memberimu rangsangan dan perawatan eksternal. Namun, saya sarankan untuk mencoba teknik jarum untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Aku juga berpikir begitu. Nicole setuju, dan memutuskan untuk minum obat untuk melengkapi prosesnya. Memang benar bahwa tubuhnya terlalu lemah, dan toleransinya terhadap rasa sakit seharusnya tidak serendah ini. Meskipun dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas apa yang sedang terjadi, dia punya firasat bahwa memang begitulah adanya. Kurasa kita harus mengakhiri hari ini. Ingatlah untuk beristirahat secukupnya dan jaga kesehatanmu saat kembali. Martin menyarankan. Setelah Nicole meletakkan gelasnya, dia berdiri dan menjawab, aku yang mengambilnya. Mengetahui bahwa Nicole bersiap untuk pergi, Martin mengantarnya keluar. Aku akan mengantarmu keluar. Setelah Martin melihatnya pergi, secercah kelembutan melintas di tatapannya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika ini yang diinginkannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Setelah Nicole meninggalkan tempat itu, dia segera bergegas kembali ke Riddle Corporation. Kau kembali. Lulu melangkah mendekat dan mendekati Nicole. Namun, saat ia menyadari bahwa kulit Nicole tampak agak pucat, ia mulai merasa khawatir. Mengapa kamu tampak begitu sakit? Apakah kamu merasa sakit? Aku baik-baik saja. Ayo kita ke kantor dulu. Setelah Nicole berbicara, dia membawa Lulu ke kantor. Apa terjadi sesuatu? Tanya Lulu dengan khawatir. Mengapa dia terlihat sangat sakit setelah keluar sebentar? Jangan khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri. Nicole tersenyum dan menghibur Lulu, tidak ingin Lulu mengkhawatirkannya. Baiklah, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah di kantor cabang? Lulu tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Dia mengira Nicole telah meninggalkan kantor untuk menangani masalah itu. Tunggu kabarku. Nicole mengangkat bahu seolah tidak akan terjadi apa-apa. Hal ini membuat Lulu bingung. Mengapa segala sesuatunya selalu tampak begitu mudah bagi Nicole? Melihat betapa bingungnya Lulu, Nicole tersenyum. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu pikir aku orang yang lemah? Bagaimana mungkin? Kau adalah orang paling kuat dan paling cerdas yang kukenal. Tidak ada orang lain, bantahnya. Meskipun Lulu tampak seperti sedang memuja Nicole, orang harus tahu bahwa Nicole, seorang wanita kuat, adalah satu-satunya orang dalam kehidupan Lulu yang memiliki karakteristik yang membuatnya seperti itu. Itu sudah lebih dari cukup. Itulah mengapa kamu tidak perlu khawatir. Nicole menepuk bahu Lulu. Kamu hanya perlu percaya padaku. Baiklah. Lulu mengangguk penuh semangat seolah-olah dia selalu mempercayainya. Selama dia percaya pada Nicole, tidak akan ada masalah. Bab 2115. Sudah hampir jam istirahat makan siang. Ayo kita makan siang bersama, kata Nicole setelah melihat sekilas waktu. Lulu menjawab, tentu saja. Setelah bekerja sebentar, jam makan siang pun tiba, dan kedua wanita itu pergi makan bersama. Tidak ada kejadian penting yang terjadi saat mereka makan, dan setelah menghabiskan suapan terakhir, mereka berdua melanjutkan fokus pada pekerjaan mereka. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Namun, saat Nicole hendak meninggalkan kantor, ia melihat Sean dan Steve masih di sana. Apakah kalian menungguku? Nicole tersenyum. Ayo pergi. Ketiganya berjalan santai ke dalam lift, lalu Nicole mengangkat bahu. Sean, Steve, sudahkah kalian memikirkan bagaimana cara menghibur kakek? Steve menoleh ke arah Nicole dan mengerucutkan bibirnya. Dengan kehadiranmu, kakek tidak akan membutuhkan kata-kata penghiburan. Sean mengangguk setuju. Selama Tuan Riddleser bisa bertemu Nicole, dia tentu akan lebih tenang. Dia tidak akan memikirkan hal-hal yang akan membuatnya tidak bahagia. Nicole memutar matanya ke arah mereka berdua dengan kesal. Jadi, semua tekanan sekarang jatuh padaku. Karena tidak ada seorang pun yang bersedia membantu, Nicole bertanya-tanya apakah dia satu-satunya cucu dari Tuan Riddleser. Jangan khawatir, selama kamu di sana, kakek akan tersenyum, kata Steve sambil menyeringai. Di mata mereka, Tuan Riddleser akan puas dengan apapun asalkan Nicole ada di sisinya. Meskipun Sean tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk sambil tersenyum,
membuat Nicole terdiam saat itu. Sebagai tanggapan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kesal. Setelah mereka keluar dari gedung kantor, Nicole memperhatikan bahwa mobil Jared sudah diparkir di luar. Kita ketemu di rumah kakek. Sean dan Steve berbalik dan berjalan menuju mobil masing-masing. Nicole tiba di depan mobil Jared. Kamu akan menjemput Nolan dan Lana hari ini. Aku harus mampir ke rumah kakek. Pasti tentang masalah dengan Dillion, kan? Kita bicarakan di mobil saja. Jared memberi isyarat kepada Nicole untuk masuk ke mobil. Nicole tidak terkejut ketika Jared mengetahui kejadian itu, jadi dia bertanya dengan jelas, apakah kamu berpikir untuk pergi bersamaku? Ya, jawab Jared. Dia masih ragu untuk membiarkan Nicole berurusan dengan sekelompok orang itu. Lagi pula, ingatannya belum pulih. Bagaimana dengan anak-anak? Nicole mengerutkan kening, karena jika mereka berdua pergi, siapa yang akan mengurus anak-anak? Saya sudah mengambilnya. Nyonya Walleser akan membantu kita mengurusnya. Jared menjawab dengan lembut. Lagi pula, Gloria dan Daniel juga akan hadir dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta Nyonya Walleser untuk menjaga anak-anak. Mengetahui bahwa anak-anaknya dirawat dengan baik, Nicole merasa tenang. Baiklah kalau begitu. Mobil melaju kencang di tengah lalu lintas malam yang padat, dan tak lama kemudian, mereka sampai di rumah keluarga Riddle, yang halamannya dipenuhi mobil-mobil parkir. Dari kelihatannya, semua orang seharusnya sudah tiba. Setelah Nicole dan Jared turun, mereka berjalan pelan ke dalam rumah. Seperti yang diduga, ruang tamu sangat ramai. Keempat putra Ten Riddleser membawa serta hampir semua anggota keluarga mereka. Yang tidak hadir hanyalah Chloe, yang telah menjadi lumpuh, dan Preston. Sisanya hadir. Nicole melirik semua orang di rumah itu. Lalu, tatapannya akhirnya tertuju pada wajah Tuan Riddleser. Bab 2116. Kakek, kata Nicole lembut. Lalu, dia berjalan ke sofa bersama Jared. Kau di sini. Seperti yang diduga, wajah muram Tuan Riddleser langsung cerah saat melihat Nicole. Nicole tampaknya mendengar tawa pelan Steve. Ia tak dapat menahan diri untuk memutar matanya ke arah Steve. Kemudian, Nicole duduk di samping kakeknya dan langsung ke pokok permasalahan. Kakek, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Polisi akan memberikan keadilan yang pantas bagi kami. Ya, saya percaya pada kalian semua. Tuan Riddleser yakin bahwa Nicole tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, trik itu dilakukan dengan ceroboh. Jika itu Nicole, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menangkapnya. Setelah Tuan Riddleser selesai berbicara, dia melirik Damien dan Dillon dengan tidak senang. Wajah kedua putranya langsung berubah masam, terutama Dillon. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan sedih, "Ayah, kau tidak bisa berpihak padanya tanpa pandang bulu. Kitalah korban sebenarnya di sini." Benar sekali, Ayah. Kedua perusahaan kita juga mengalami kerugian yang cukup besar, imbu Damien dengan nada memelas. Itu karena kalian tidak memiliki keterampilan. Tuan Riddleser tampaknya tidak menunjukkan empati terhadap mereka. Sebagian yang duduk merasa gembira, sebagian lagi merasa sedih. Akhirnya, Karen tidak dapat menahannya lagi, jadi dia berbicara sambil tampak kesal. Ayah, jika ayah berkata begitu, apakah itu berarti kita boleh menindas orang lain sesuka hati jika kita cukup terampil? Kau mengancamku. Amarah Tuan Riddleser semakin memuncak. Karen tersentak. Namun, dia dengan keras kepala berkata, saya tidak berani. Kami hanya ingin semuanya berjalan adil. Adil. Tuan Riddleser mendengus dingin. Kalau begitu, kamu harus mencoba sesuai dengan keterampilan dan kemampuanmu. Nicole bahkan belum menggunakan kekuatannya. Jika mereka benar-benar ingin menyerang Nicole, mereka akan kalah. Wajah Karen langsung memucat. Dia mengerti apa yang dimaksud Tuan Riddleser. Dia juga tahu bahwa jika dia menyentuh Nicole, keluarganya tidak akan bisa menang. Melihat Karen tetap diam, Dillon melotot ke arahnya dengan tidak senang. Karen lebih merupakan penghalang daripada penolong. Karen menggertakkan giginya dan menunduk sedih. Snow memeluk lengan Karen dengan lembut, seolah-olah dia sedang menghibur Karen.
Namun, tatapan Snow tertuju pada Tuan Riddle Sir, saat dia berkata, "Kakek, ayah sebenarnya terkejut ketika mengetahui kejadian ini. Dia menolak untuk mempercayainya. Namun karena kejadian ini telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan, kami hanya ingin mencari tahu kebenarannya." Benar sekali. Itulah niat kami. Snow telah menemukan alasan yang tepat, dan Dillon serta Damien sepenuhnya setuju dan mengakuinya. Kita tidak perlu membahas ini lagi. Polisi akan menyelidiki sampai tuntas. Pikiran Ten Riddle Sir sudah bulat. Dia tidak mengizinkan siapapun membahas masalah ini lagi. Alasan mengapa mereka membuat keributan besar dan meminta semua orang untuk pulang adalah untuk menuduh dan memfitnah Nicole. Saat memikirkan itu, Ten Riddle Sir marah. Orang-orang ini tidak akan pernah membiarkannya tenang. Kalian membuat laporan polisi terlebih dahulu. Dan sekarang, kalian mengatakan bahwa kalian tidak percaya hal-hal ini dilakukan oleh kami. Kalian bertingkah seperti orang munafik sekarang. Kalian cukup ahli dalam permainan kalian sendiri. Samuel mendengus, ekspresinya marah. Mengapa mereka berdua menjadi pahlawan sekaligus penjahat dalam cerita ini? Orang-orang yang bermuka dua, apakah mereka benar-benar menganggap kita bodoh? Samuel. Daniel mengerutkan kening dan menghentikan Samuel dari berbicara omong kosong. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, gumam Samuel dan menutup mulutnya dengan getir. Melihat Samuel sudah berhenti bicara, Daniel menoleh ke arah lain dan menyarankan, "Ayah, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Menurutku, sebaiknya biarkan polisi yang menanganinya." "Baiklah, lupakan saja dan jangan bahas lagi." Ia sebenarnya mencoba menghibur ayahnya. Dia tahu bahwa dengan situasi saat ini, Tuan Riddle Sir akan menjadi pihak yang paling kesal. Oleh karena itu, ia menyarankan agar semua pihak tidak membahasnya dan menunggu hasilnya dengan tenang. "Daniel, ada apa denganmu? Alasan kami kembali adalah agar ayah mengambil keputusan. Namun, kau malah menghentikan kami untuk membicarakan masalah ini." Damien yang baru saja dihina, melampiaskan semua amarahnya pada Damien. "Paman Damien, apakah maksudmu kau tidak percaya pada kemampuan polisi? Atau kau tidak mau mengikuti perintah kakek?" Wajah Nicole sedikit muram. Nada suaranya juga berubah dingin. Beraninya dia membentak ayah. Itu keterlaluan. 1. Nicole benar. Karena kita sudah membuat laporan polisi, kita akan menunggu hasilnya. Kalau begitu, kau tidak perlu lagi membawa masalah ini kepadaku. Tuan Riddle Sir telah memutuskan. Bab 2117. Tuan Riddle Sir mempercayai Nicole. Bahkan jika Dillon dan Damien mengatakan mereka punya bukti, mereka tidak akan menentang Nicole. "Kakek, kamilah yang menderita kerugian di sini. Mengapa kakek tidak bisa menempatkan diri di posisi kami?" Raine begitu marah hingga wajahnya memucat saat berbicara. "Kupikir dengan mengumpulkan semua orang, kakek akan bersikap adil. Namun, dia masih berpihak pada Nicole. Semua bukti mengarah pada Nicole. Kenapa dia masih berpihak padanya?" "Raine, aku ingat saat kantor cabang dalam masalah, kamu meminta Preston untuk kembali dan membantu. Kenapa dia tidak ada di sini hari ini? Apa yang dia katakan waktu itu? Bisakah kamu mengulanginya untuk semua orang di sini?" Sean melirik Raine dengan dingin. Nada suaranya yang tenang memberi semacam tekanan melalui mereka. Wajah Raine semakin pucat. Itu karena Preston mengatakan bahwa tidak ada masalah lain kecuali adanya celah dalam sistem perusahaan. Oleh karena itu, mereka tidak memberitahu Preston tentang pertemuan itu. Mereka tahu bahwa kata-katanya akan merugikan mereka. Namun, Raine tidak menyangka Sean tahu bahwa dia telah mendekati Preston. Berdasarkan nada bicara Sean, dia pasti tahu keputusan akhir Preston tentang masalah itu. Ada hal seperti itu. Pupil mata Tuan Riddle Sir menyempit dan menatap Raine dengan tatapan tegas. Wajah Raine langsung pucat lagi. Dia tidak tahu bagaimana menangani situasi saat itu. Jelas, kesimpulan akhir Preston adalah duri dalam daging mereka. Raine tidak akan pernah bisa mengungkapkannya. Tetapi jika dia tidak mengungkapkannya, apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Dillon menatap Raine dengan tidak senang dan berkata, "Lebih baik kau diam saja."
Tidak akan ada yang menganggapmu bodoh jika kau tetap diam. Tuan Riddlesir sudah berpihak pada Nicole. Namun, Raine memutuskan untuk membicarakan masalah itu saat ini. Sisanya kehabisan kata-kata. Apakah mereka benar-benar akan mengatakan bahwa Preston menganggap tidak ada masalah? Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun dari Tuan Riddlesir hari itu. Namun, ketika Dillon memikirkan bukti yang terkumpul, tatapan tegas muncul di matanya. Karena itu satu-satunya cara, mereka akan menunggu hasil dari polisi. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan ayah ketika saatnya tiba. Dillon tampak tidak senang, dan Raine tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia menunduk dengan wajah pucatnya untuk menghindari perhatian orang lain. Ayah, ini momen yang sangat langka di mana semua orang sudah kembali. Waktu makan malam juga sudah hampir tiba. Bagaimana kalau kita mulai makan? Dexter bisa merasakan bahwa suasananya tegang, jadi dia memberikan saran dengan maksud untuk meredakan suasana. Kita tidak akan makan lagi. Perutku penuh dengan amarah dari kalian semua. Keluar. Tuan Riddlesir melambaikan tangannya dan mulai mengusir semua orang. Mereka semua mengeluh tentang Nicole begitu mereka tiba di sini. Apakah mereka benar-benar mengira aku buta dan tidak mampu membuat penilaian? Semua orang hanya berpikir untuk mendapatkan sedikit keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ayah, tenanglah. Kami akan pergi sekarang dan mengunjungimu lain waktu. Dillon adalah orang pertama yang berdiri dan pergi. Tolong jangan sering-sering mengunjungiku, agar aku bisa hidup lebih lama, kata Tuan Riddlesir dengan marah. Ekspresi Dillon membeku. Lalu dia berbalik dan pergi. Karen hanya bisa mengikutinya dan pergi. Snow, Raine, dan James juga tidak punya alasan untuk tinggal. Melihat hal itu, Damien pun membawa Miley dan Everett keluar rumah. Ayah, kami juga akan pergi. Dexter tidak ingin membuat Tuan Riddlesir marah. Bab 2118. Alex. Dexter merasa sedikit kesal. Dia hanya bisa berpura-pura bersikap tegas dan memperingatkan Alex. Tidakkah kau lihat bahwa kakek sedang tidak dalam suasana hati yang baik? Namun, kau malah meminta untuk tinggal. Paman Dillon dan Paman Damienlah yang membuat kakek marah, bukan kami. Alex mengangkat bahu seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tampak mempertanyakan mengapa dia harus pergi. Wajah Dexter berubah drastis, dan dia menambahkan dengan suara lebih tegas, jangan bicara omong kosong. Cukup, ayo makan, kata Tuan Riddlesir. Alex langsung kembali ceria. Ia menatap Nicole dengan tatapan kosong. Nicole, aku butuh bantuanmu untuk beberapa hal. Apa itu? Nicole penasaran. Apa yang Alex ingin dia ajarkan padanya? Alex menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku baru saja bergabung dengan perusahaan, kan? Tapi aku baru saja lulus belum lama ini, dan aku tidak punya pengalaman dalam manajemen. Jadi, dia selalu mengagumi kemampuan Nicole, dan dia sangat menghormatinya. Oleh karena itu, dia telah menetapkan Nicole sebagai targetnya. Dia ingin berusaha untuk menjadi setara dengan Nicole. Kudengar kau baik-baik saja sekarang. Nicole melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Dia tahu bahwa Alex bergabung dengan Dexter. Perusahaan, dan kinerja cukup bagus. Tetapi aku ingin melakukan yang lebih baik. Alex tampak sedang menunggu sesuatu. Itu benar. Dia bilang kamu adalah inspirasinya untuk bekerja lebih keras. Sebenarnya, sebelumnya aku bilang berterima kasih padamu secara pribadi juga karena Alex. Karena pembicaraan sudah sampai pada titik ini, Dexter mengungkapkan semuanya. Baru pada saat itulah Nicole akhirnya mengerti mengapa Dexter bersikeras mengucapkan terima kasih padanya. Awalnya, ia mengira Dexter bersikap sangat sopan. Jadi, inilah alasan sebenarnya. Saya tidak pandai mengelola perusahaan. Fokus Emery adalah pada permainan, jadi Alex adalah satu-satunya harapan saya. Secara kebetulan, ia juga tertarik pada permainan. Jadi, saya berharap dapat melihat apakah ia dapat meningkatkan kemampuannya di bidang ini. Lagi pula, Dexter tidak akan memiliki kemampuan untuk mengajar Alex. Jadi, ia berharap Alex dapat belajar dari Nicole, dan ia sangat senang dengan pengaturan tersebut. Begitu ya.
Baguslah kalau kamu punya motivasi diri. Tuan Riddlesir mengangguk senang. Ia merasa terhibur karena cucu bungsunya punya nyali untuk ikut mengelola perusahaan. Hal ini tidak seperti cucu-cucunya yang lain. Tatapan Tuan Riddlesir mengamati Stanley, Spencer, Samuel, dan Emery dan anak-anak lelaki ini tanpa sadar menunduk. Mereka berpura-pura tidak mendengar apapun. Bagaimanapun, tatapan mengancam Tuan Riddlesir cukup menakutkan. Mereka memang tidak tertarik mengelola perusahaan. Karena mereka hanya ingin melakukan hal-hal yang mereka sukai. Selain itu, mereka merasa bahwa mereka sudah cukup sukses, jadi wajar saja mereka tidak ingin pulang dan menderita. Ayah, baguslah kalau anak-anak punya pendapat sendiri. Biarkan saja. Daniel menghibur Tuan Riddlesir sambil berbicara. Setiap anak punya prestasi sendiri dan itu juga bagus. Lagi pula, hanya ada satu perusahaan dan satu keluarga Riddle. Akan lebih baik memiliki ini daripada semua orang berjuang demi perusahaan. Tampaknya Tuan Riddlesir mengerti kata-kata Daniel, jadi dia menghela napas. Kakek, aku lapar. Ayo makan. Melihat kesedihan dan kesedihan kakeknya, Nicole mengalihkan perhatiannya. Baiklah, ayo makan. Mendengar Nicole lapar, Tuan Riddlesir segera memerintahkan dua keluarga lainnya untuk makan di ruang makan. Selama makan malam, para pria membicarakan pekerjaan sementara Gloria dan Emma mengobrol tentang masalah keluarga. Semua orang menikmati hidangan yang lezat. Kakek, aku akan mengurusi insiden itu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu juga tidak perlu repot-repot memikirkannya. Jika kamu merasa terlalu membosankan untuk tinggal di rumah, kamu bisa mengunjungi kantor. Nicole menasihati Tuan Riddlesir dengan harapan dia akan melupakan masalah itu. Baiklah, aku percaya padamu. Tuan Riddlesir masih sangat menghargai Nicole. Dia tidak percaya Nicole akan melakukan hal seperti itu. Dan, bab 2119. Setelah selesai makan malam, mereka meninggalkan kediaman Riddle. Di dalam mobil, Nicole berbalik dan menatap Jared. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jared diam seperti bayangan hari itu. Ia hanya duduk di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi entah bagaimana ia tetap memberinya rasa aman. Jared menatapnya dan berkata, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Faktanya, meskipun dia tidak hadir hari itu, Nicole juga akan melakukan pekerjaan luar biasa sendirian. Nicole mengangkat bahu. Orang-orang ini hanya punya satu tujuan. Singkatnya, mereka hanya memperhatikan keuntungan-keuntungannya saja, dan itu bukan hal yang aneh. Ya, kau benar. Jared mengangguk. Nicole sudah tahu siapa orang-orang itu. Tapi menurutmu dari mana mereka mendapatkan bukti-bukti itu? Nicole sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa Dillion juga tampak percaya diri. Everett yang memberikannya kepada mereka, jawab Jared mantap dengan tatapan dingin di matanya. Everett, bagaimana? Dia terkejut dan bertanya-tanya, selain itu, bagaimana Jared tahu tentang ini? Dia terkejut sekaligus bingung. Jared memegang tangannya dengan lembut. Mungkin ini hanya kebetulan, Jared menjelaskan dengan lembut. Nicole akhirnya mengerti sekarang. Jadi, dia mencoba mengikuti kita setelah kita melihatnya tempo hari. Untungnya, Jared telah mengirim seseorang untuk menghentikannya. Kalau tidak, Everett mungkin sudah tahu tentang Nolan dan Lana. Setelah kejadian ini, Jared juga mengirim orang untuk mengawasi Everett, yang merupakan. Ketika dia mengetahui tentang rencana Everett, Dillon awalnya juga memikirkan hal ini, tetapi Everett menyadari rencananya. Jadi, dia sengaja membiarkan Dillon mengetahui bukti yang dia siapkan, sehingga dia mengira ada sesuatu yang mencurigakan tentangmu. Tatapan Jared dingin. Everett itu orangnya licik banget, ejek Nicole. Kalau Dillon berhasil, Everett juga akan untung. Tapi kalau Dillon gagal, Everett nggak akan kena imbasnya. Dia memang pintar. Tidak seperti Dillon, Everett tahu bagaimana cara untuk tetap rendah hati. Nicole menyeringai dan berkata, sayangnya baginya, kau ada dalam gambar itu. Everett tidak akan pernah menduga Jared akan mengetahui rencananya. Ini hanya berarti satu hal, rencananya akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Di antara keduanya,
kamu harus lebih waspada terhadap Everett, Jared mengingatkannya. Ya, Nicole mengangguk dengan serius. Awalnya dia mengira mereka semua berada di level yang sama. Namun setelah kejadian ini, dia menyadari bahwa Everett tidak sesederhana yang dia kira. Pada saat yang sama, di tempat lain, keluarga Dillon telah kembali ke rumah. Begitu dia masuk ke rumah mereka, dia menjadi gila. Apa gunanya marah-marah pada kami? Kau tahu bagaimana ayah bias terhadap Nicole si brengsek itu, balas Karen. Ayah, bukankah ayah sudah mendapatkan buktinya? Kakek tidak akan bisa memihak Nicole kali ini, Snow menghibur Dillon dengan nada lembut. Ya, ayah. Ayo kita buat rencana untuk menghancurkan Nicole selamanya. Dengan begitu, semuanya akan menjadi milik kita, Raine menimpali dengan gembira. Dia tidak menyangka Nicole akan melakukan hal seperti itu. Dia bahkan ketahuan oleh mereka sekarang juga. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan kali ini. Nicole, bersiaplah untuk menyerahkan sahamnya kepada kami. Tapi tidak ada yang salah dengan buktinya, kan? Kenapa Nicole tidak panik sama sekali? Tanya Karen dengan khawatir. Bab 2120. Jika itu orang lain, orang itu pasti sudah panik sekarang. Namun, sikap Nicole yang begitu tenang membuat Karen tidak senang. Jelas karena dia punya kakek di pihaknya. Itu sebabnya dia tidak khawatir sama sekali. Aku akan duduk santai dan melihat bagaimana kakek akan memihaknya setelah polisi selesai menyelidiki, kata Raine dengan geram. Ya, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja kali ini. Tatapan Dillon berubah gelap. Akhirnya aku mendapat kesempatan ini, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Ayah, apakah ayah akan mengirim seseorang untuk mengawasi mereka? Tanya Raine lembut, sedikit khawatir. Dillon menyipitkan mata sambil mengangguk. Kau benar, aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Baiklah. Kita tidak sempat makan apapun meskipun kita pergi ke kediaman Riddle. Ayo makan sekarang, kata Karen muram. Ayo makan, Dillon setuju. Mereka kemudian pergi ke restoran tanpa Snow. Raut wajah penuh tekadnya tidak terlihat lagi. Senyumnya berubah menjadi seringai licik saat dia berpikir, satu Nicole, akhirnya giliranmu untuk bernasib sial. Waktu berlalu dan 3 hari telah berlalu. Polisi tidak berhasil mengungkap kasus Nicole, dan rumor tentangnya selalu dibantah oleh seseorang. Jared dan Nicole hidup normal. Mereka bekerja dan pulang seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekarang sudah waktunya, iya. Nicole bersandar di kursinya, tampak penasaran. Mereka mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tatapan Jared tampak gelap. Nicole mengangguk setuju sambil berpikir, tidak seperti yang diharapkan Dillon. Dia tidak mendapat reaksi apapun dari kita. Mereka mungkin sudah gila karena kecemasan mereka sekarang, jadi mereka mungkin akan mengambil tindakan kapan saja sekarang. Jared menatapnya sambil tersenyum. Nicole mendongak dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Menurutku penampilanmu sekarang makin mirip ketua, jawab Jared sambil tersenyum. Nicole memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu sedang mengolok-olokku? Tidak. Mata Jared menjadi gelap. Nicole tidak tahu bahwa dia benar-benar tak tertahankan bagi Jared saat dia bersikap genit. Dia perlahan mendekatinya sambil berkata dengan nada licik, aku berkata jujur. Nicole mulai panik sambil menahan napas saat dia bisa merasakan napas Jared di pipinya. Kenapa aku merasa ada makna lain di balik 3 kata itu? Jantung Nicole berdegup kencang. Tanpa diduga, Jared terus mendekat hingga akhirnya menekannya ke jok. Detik berikutnya, sebuah ciuman lembut mendarat di bibir Nicole, mengunci apapun yang hendak diucapkannya. Mobil berhenti, dan Nicole akhirnya sadar kembali. Ia menyadari bahwa mereka berada di depan Riddle Corporation, jadi ia segera mendorong Jared menjauh, pipinya memerah. Aku turun dulu. Nicole menyisir rambutnya dan membetulkan pakaiannya sebelum turun dari mobil, bingung. Jared tersenyum tanpa sadar saat melihat betapa malunya dia. Namun, dia merasa tak berdaya saat berpikir, kita menikah secara sah. Dia memperhatikan saat dia masuk ke kantornya dan pergi setelah dia menghilang dari pintu masuk. Tatapan lembut di matanya hilang begitu mobil melaju pergi, dan udara menjadi dingin. Tuan Johnston,
Barang-barang Radiance Commerce telah berhasil mencapai Meceraunia dan telah memimpin dalam merebut pangsa pasar. Sebaliknya, Happiness Trading sedikit terlambat, dan keuntungan mereka jauh lebih rendah dari yang mereka harapkan, Max melaporkan.